Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe dan like ya, terutama bagi yang belum pernah subscribe. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang akreditasi sekolah dan madrasah, khususnya tentang dokumen-dokumen yang akan diupload atau diunggah ke Sispena. Video yang ini merupakan video kedua dari 7 video saya yang berbicara tentang dokumen-dokumen yang akan diupload ke Sispena. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, salah satu tugas atau kewajiban sekolah atau madrasah, terutama panitia akreditasi, adalah mengunggah atau mengupload sejumlah dokumen dan bukti kinerja di Sispena. Tentunya kalau aplikasi Sispena sudah bisa diakses. Ketika rekaman ini dibuat, Sispena masih belum bisa diakses. Sebenarnya mengupload dokumen itu tidak sulit, karena untuk mengakses Sispena kita hanya menggunakan NPSN sekolah atau madrasah sebagai username dan passwordnya untuk login. Setelah itu kita akan dituntun sampai ke fitur data isian akreditasi atau DIA. Hanya saja, sebelum mengunggah dokumen di Sispena, tentu harus dipilih dulu dokumennya. Karena tidak semua dokumen yang dibutuhkan, setiap butir kinerja itu diunggah atau diupload ke Sispena. Kita ambil contoh, butir kinerja nomor 12, yang berbunyi, proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran pada satuan pendidikan. Dokumen yang dibutuhkan untuk butir kinerja nomor 12 ini ada dua, satu RPP dan kedua lembar praktikum atau lembar praktek atau lembar kerja siswa. Tetapi dokumen yang diunggah hanya RPP saja, sedangkan lembar praktek atau lembar kerja siswa tidak diunggah, namun tentu juga harus disiapkan dan disimpan di dalam map butir-butir kinerja. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, untuk menyiapkan atau membuat dokumen dan bukti kinerja, tentu kita harus memahami jenis dokumennya dan menguasai struktur dan isi dokumen-dokumen tersebut. Berpedoman kepada pelaksanaan akreditasi tahun lalu, terdapat sebanyak 58 dokumen yang harus diunggah atau diupload di Sispena. Pada video kali ini, kita akan membahas 7 dokumen yang akan diunggah, yaitu dokumen nomor 10, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Dokumen nomor 10 ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 12, butir kinerja nomor 13, butir kinerja nomor 18, nomor 19, nomor 22, nomor 29, dan untuk SD butir kinerja nomor 36, dan untuk SLB butir kekhususan nomor 4. Kedua, dokumen nomor 11 atau Dok 11, yaitu kisi-kisi soal dan instrumen penilaian, dalam kurung formatif dan sumatif. Dokumen nomor 11 ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 13. Ketiga, dokumen nomor 12 atau Dok 12, analisis pencapaian kompetensi. Dokumen nomor 12 ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 14. Berikutnya dokumen nomor 13 atau Dok 13, yaitu jadwal remedial dan pengayaan.
Dokumen nomor 13 ini juga merupakan bukti dari buktir kinerja nomor 14. Kemudian dokumen nomor 14 atau Dok 14, dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS dan RKAM. Ini merupakan bukti untuk butir kinerja nomor 16, nomor 23, 25, 28 dan 35. Kemudian dokumen nomor 15 atau Dok 15, dokumen rencana kerja sekolah atau RKS, juga merupakan bukti untuk butir kinerja nomor 16, 23, butir kinerja nomor 25, butir kinerja nomor 28 dan butir kinerja nomor 35. Kemudian yang akan kita bahas terakhir nanti adalah dokumen nomor 16 atau Dok 16, yaitu daftar penggunaan sarana dan prasarana sebagai media dan sumber belajar. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, mari kita cermati dokumen nomor 10 atau Dok 10, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja tadi sudah kita sampaikan, yaitu butir kinerja nomor 12, 13, 18, 19 dan 22, 29 atau untuk SD nomor 36 dan untuk SLB butir kinerja nomor 39. Meskipun setiap guru di sekolah atau madrasah sudah membuat dan memiliki RPP, cuman perlu diingatkan kembali, tolong diperiksa kembali RPP tersebut, karena sesuai dengan tuntutan butir kinerja tersebut, RPP yang akan diupload itu haruslah sudah memuat prinsip-prinsip belajar aktif, menerapkan HOTS, memberikan pengalaman konkret, menyajikan materi yang bermakna, dan berdampak terhadap pemecahan masalah kehidupan. Kemudian, RPP mana saja yang akan diupload? Jawabannya adalah untuk SD adalah RPP tematik kelas 1, kelas 4, dan kelas 6. Berarti ada 3 RPP untuk SD. Kemudian untuk SMP dan MTS, SMA, MA, dan SMK dan MAK adalah RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, mata pelajaran Matematika, mata pelajaran Bahasa Inggris, mata pelajaran IPA untuk SMP dan MTS, atau SMA dan MA mata pelajaran Fisika. Kemudian RPP mata pelajaran IPS untuk SMP dan MTS, dan Geografi untuk SMA dan MA. Masing-masing RPP itu satu RPP untuk satu mata pelajaran pada semua tingkat. Artinya untuk SMP RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Atau kalau untuk SMA tentu RPP Bahasa Indonesia untuk kelas 11, untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Sehingga kalau diakumulasikan kan ada 15 RPP yang harus diupload ke Sispena. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lihat dokumen nomor 11 atau Dok 11, yaitu kisi-kisi soal dan instrumen penilaian. Itu untuk soal formatif dan soal sumatif. Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 13 yang berbunyi penilaian proses dan hasil belajar digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan dilaksanakan secara sistemik. Kisi-kisi yang akan diupload itu adalah sama dengan RPP-nya tadi. Untuk SD itu kisi-kisi kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kemudian untuk SMP, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA, untuk SMP dan MTS, Fisika untuk SMA dan MA, IPS untuk SMP dan MTS,
geografi untuk SMA dan MA. Juga untuk semua tingkat, berarti akan ada juga 15 kisi-kisi formatif dan sumatif yang harus di-upload. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan ke dokumen nomor 12, yaitu analisis pencapaian kompetensi. Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 14 yang berbunyi program remedial dan atau pengayaan diberikan kepada siswa yang memerlukan. Ya, jadi diberikan kepada siswa yang memerlukan, ada siswa yang memerlukan remedial, tentu ada siswa yang memerlukan pengayaan. Analisis pencapaian kompetensi ini barangkali lebih akrab juga pada beberapa jenjang sekolah, disebut dengan analisis hasil belajar. Nah, analisis hasil belajar yang diupload ke Sispena tentu sesuai dengan yang diminta. Untuk SD itu adalah analisis kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kemudian untuk SMP, mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA untuk SMP MTS, fisika untuk SMA dan MA, mata pelajaran IPS untuk SMP dan MTS, mata pelajaran geografi untuk SMA dan MA. Dan tentu juga untuk semua tingkat, tentu jumlahnya juga sama banyak dengan RPP-nya tadi atau dengan kisi-kisi soal yang pada butir kinerja tadi. Berikutnya, mari kita lihat dokumen nomor 13, yaitu jadwal remedial dan pengayaan. Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 14, sama dengan yang tadi. Itu program remedial dan pengayaan diberikan kepada siswa yang memerlukan. Jadwal remedial dan pengayaan yang diupload, ingat bahwa yang diupload ini adalah jadwal remedial atau pengayaan. Itu sama dengan analisisnya tadi. Untuk mata pelajaran kalau SD untuk jadwal remedial kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Untuk SMP, SMA, SMK, dan MAK tentu jadwal remedial untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA untuk SMP dan MTS, fisika untuk SMA dan MA, IPS untuk SMP dan MTS, geografi untuk SMA dan MA. Untuk semua tingkat, perlu saya tekankan kembali bahwa mata pelajaran ini jadwal remedialnya yang diupload ke Sispena. Mata pelajaran lain tetap juga membuat jadwal remedial dan pengayaan, cuman hanya disimpan di dalam map butir kinerja, tidak diupload ke Sispena. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, berikutnya kita cermati dokumen nomor 14, itu rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau rencana kegiatan dan anggaran madrasah atau RKS dan RKM, dan kita gabungkan dengan dokumen nomor 15, yaitu RKS atau RKM, rencana kerja sekolah atau rencana kerja madrasah. Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 16 tentang literasi siswa, butir kinerja nomor 23, visi dan misi dan tujuan sekolah, butir kinerja nomor 25, pengembangan ide kreatif dan inovatif, dan butir kinerja nomor 28, melibatkan orang tua siswa, dan butir kinerja nomor 35 tentang penjaminan mutu internal. Salah satu tugas manajerial seorang kepala sekolah atau kepala madrasah adalah menyusun rencana kerja sekolah atau rencana kerja madrasah atau RKS dan RKM. RKS dan RKM merupakan program kerja kepala sekolah atau kepala madrasah untuk jangka menengah atau 4 tahun, masa berlakunya 4 tahun. Kemudian
RKS dan RKM itu dijabarkan dalam bentuk rencana kerja tahunan yang dikenal dengan sebutan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau rencana kegiatan dan anggaran madrasah atau RKS dan RKAM. Dalam penyusunan RKS dan RKM, begitu juga penyusunan RKAS dan RKAM harus memperhatikan. Jadi kita ingatkan ketika sekolah menyusun RKS atau RKM yang untuk jangka waktu 4 tahun yang dijabarkan dalam bentuk RKS dan RKM harus memperhatikan bahwa dalam RKS dan RKAS atau RKM dan RKM itu sudah memuat hal-hal berikut. Misalnya, pertama, sudah memuat kegiatan literasi siswa yang berkaitan dengan butir kinerja nomor 16. Sudah jelas pasti ada visi, misi, dan tujuan sekolah yang berkaitan dengan butir kinerja nomor 23. Pengembangan ide kreatif dan inovatif, butir kinerja 25. Kemudian melibatkan orang tua siswa, butir kinerja nomor 28. Dan juga sudah memperhatikan penjaminan mutu internal atau merupakan tuntutan dari butir kinerja nomor 35. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, begitulah tadi hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain dalam penyusunan RKS dan RKM. Sekarang kita lanjut ke dokumen nomor 16 atau Dok 16 yang berbunyi Daftar Penggunaan Sarana dan Prasarana sebagai media dan sumber belajar. Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 18 yang berbunyi pemanfaatan sarana dan prasarana di sekolah dalam proses pembelajaran. Di sekolah atau di madrasah tentu terdapat beberapa sarana dan prasarana yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran yang tertuang dalam RPP guru. Penggunaan sarana dan prasarana tersebut tentu harus diatur dan dibuatkan daftarnya. Daftar itu mungkin bisa dibuat oleh setiap sekolah berbeda dengan sekolah yang lain, atau satu madrasah berbeda dengan madrasah yang lain. Tapi mungkin contoh format yang saya sajikan ini bisa sebagai acuan. Misalnya nomor 1, nama sarana dan prasarananya infokus 1. Kalau ada infokusnya 2, 3 itu bernomor. Penggunanya siapa, mata pelajarannya apa, kalau ada keterangan dibuatkan keterangannya. Kemudian misalnya lapangan basket, penggunanya siapa, mata pelajaran apa, keterangannya siapa, hall, dan lain-lain. Sementara untuk ruang pembelajaran khusus seperti perpustakaan, laboratorium, bengkel, dan lain-lain tentu mempunyai jadwal tersendiri. Baiklah Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita kali ini tentang dokumen-dokumen yang akan diupload ke Sispena. Saya ingatkan kembali agar dokumen-dokumen dan bukti kinerja yang akan diunggah tersebut disimpan dalam folder khusus yang mudah untuk menguploadnya. Jadi dokumen tersebut disimpan dalam format PDF sehingga akan ada 58 subfolder, ada folder 1 sampai 58. Yang tiap folder bisa saja berisi beberapa file sehingga ketika akan mengupload ke Sispena tidak perlu lagi membuka dokumen bukti-bukti butir kinerja, karena dokumen 1 sampai 58 ini sudah disimpan pada folder khusus, mungkin diberi nama folder dokumen upload. Sementara hard copy-nya atau print out-nya tetap disimpan dalam map butir kinerja. Jadi tidak usah pula dibuat lagi map khusus, kan sudah ada map
untuk butir kinerja akan ada map 1 sampai map 35, atau kalau SD map 1 sampai ke 36, kalau SLB map 1 sampai 40, kalau SMK map 1 sampai map ke 44. Nah, jika Bapak dan Ibu mengalami masalah atau kesulitan dalam mengupload dokumen-dokumen ini, saya sarankan untuk menghubungi tim IT Ban SM Provinsi yang bersangkutan, karena biasanya kawan-kawan dari tim IT Ban SM Provinsi cukup menguasai teknis dalam mengupload dokumen ini, dan biasanya mereka juga bisa membantu kalau Bapak dan Ibu mengalami kesulitan. Saya ucapkan selamat bekerja, dan saya doakan pekerjaan Bapak dan Ibu ini merupakan bagian dari dedikasi di bidang pendidikan. Saya sampaikan juga bahwa terdapat beberapa video saya untuk membantu Bapak dan Ibu mempersiapkan sekolah atau madrasah menghadapi akreditasi. Selain video tentang dokumen yang akan diupload, juga terdapat video-video tentang strategi memahami butir-butir kinerja dalam IASP 2020. Sekali lagi, tonton terus IJ Nauman Channel, dan jangan lupa subscribe dan like.